Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari, NPM 1901081016. Saya dari jurusan Tedris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menggunakan aplikasi SPSS dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Simak lebih lanjut materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Langkah pertama, kita sudah masuk ke dalam SPSS. Lalu setelah itu kita masuk ke Excel. Di dalam Excel sudah ada data yang disiapkan sebelumnya. Data tersebut adalah data per Y Consumptive Explore dan X Gross Domestic Product dalam dolar. Lalu blok data tersebut, lalu di copy, kita kembali ke SPSS. Lalu paste data tersebut. Setelah itu, klik variabel view. Pada variabel pertama diberi nama Y dan variabel kedua diberi nama X. Lalu di desimalnya disetting 1 semua. Setelah itu, label Y diberi nama yaitu Personal Consumptive Explore. Lalu label X diberi nama Gross Domestic Product. Setelah itu, kembali lagi ke data view. Untuk mencari nilai signifikasi, terlebih dahulu kita mencari nilai residualnya. Caranya klik analyze, lalu klik regression, klik linear, lalu variabel Y dimasukkan ke dependent, sedangkan variabel X dimasukkan ke independent. Lalu klik save, bagian residual, centang pada bagian unstandarized, kemudian continue, lalu klik OK. Muncul jendela output regresi seperti ini. Tutup saja karena filenya itu tidak dibutuhkan. Setelah itu kita mencari nilai signifikasinya. Klik analyze, klik non-parametric test, lalu klik legacy dialog, lalu klik one sample KIS, lalu unstandarized residual dipindahkan ke kolom kanan. Tetap centang pada bagian normal, lalu klik OK. Jadi di sini terlihat nilai signifikasinya. Dilihat ke aturan dasar pengambilan keputusannya, yaitu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Sehingga kesimpulannya nilainya itu sebesar 0,200. Artinya lebih besar dari 0,05. Jadi memiliki nilai kontribusi normal. Selanjutnya pada soal yang ketiga, kita akan menguji homogenitas dengan data yang sama tetapi cara entry datanya yang berbeda. Yang pertama, data Y ini di blok. Hanya data Y saja yang di blok. Lalu di copy dan kembali ke SPSS. Paste ke SPSS. Lalu kembali lagi ke data Excel.
data X-nya di blok, di copy lagi, pindahkan masuk ke SPSS, lalu di paste di bawah data X, di bawah data Y. Setelah itu klik variabel view. Variabel pertama ini diberi nama hasil penelitian. Lalu variabel kedua diberi nama kelompok. Pada kolom desimal di-nolkan pada kelompok, sedangkan pada bagian lain 1. Lalu pada bagian kelompok diberi values. Values yang pertama diberi label personal consumptive explore, lalu klik add. Setelah itu value yang kedua diberi label gross domestic product, lalu klik add, lalu klik OK. Kembali ke data view. Data pada nomor 1 sampai 15 ini termasuk ke dalam kelompok personal consumptive explore. Jadi diberi kode 1. Kita beri kode 1. Ini sampai ke data 15. Selanjutnya pada data ke-16 kita beri kode angka 2. Karena ini termasuk ke dalam data kelompok gross domestic product. Kemudian klik analyze. Lalu kita klik compare means. Lalu klik one way ANOVA. Lalu hasil penelitian dimasukkan ke dependent list dan kelompok dimasukkan ke vector. Lalu klik option, klik homogeneity of variance test, lalu klik continue, klik OK. Muncul output seperti berikut. Kita lihat nilai signifikasinya sebesar 0,172. Kita lihat bagaimana dasar pengambilan keputusan homogenitas. Jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka distribusi data homogen. Sedangkan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Sedangkan pada hasil kita sebesar 0,172, sehingga data tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dinyatakan data tersebut homogen. Selanjutnya soal nomor 6 yang kita akan menggunakan uji normalitas. Yang pertama kita membuka SPSS seperti biasa, lalu masuk ke dalam Excel. Lalu blok semua data yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu di copy, lalu masuk lagi ke SPSS, kita pastekan data tersebut. Masuk ke variabel view. Variabel yang pertama diberi label motivasi. Variabel yang kedua diberi label prestasi. Variabel yang ketiga diberi label IQ dan variabel keempat diberi label tingkat pendidikan orang tua. Desimalnya dibikin semuanya 0 semuanya. Kemudian kembali ke data view.
Untuk mencari signifikasi, nilai signifikasinya kita harus mencari nilai residualnya terlebih dahulu dengan cara klik analyze, lalu klik regression, lalu klik linear, kemudian variabel motivasi, IQ, tingkat pendidikan orang tua dimasukkan ke dalam data independen. Lalu prestasi dimasukkan ke dependen. Klik save, pilih bagian residual, lalu centang bagian unstandardized, lalu klik continue, klik OK. Lalu muncul output, tutup saja karena data tidak digunakan. Untuk mencari nilai signifikasi, kita klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialog, lalu one sample KS. Lalu bagian unstandardized dipindahkan ke dalam kolom kanan, centang bagian normal, lalu klik OK. Muncul output yang menunjukkan nilai signifikasi seperti berikut. Lihat kecatatan dasar pengambilan keputusan. Jadi, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Sehingga berdasarkan pada hasil normalitas, diketahui nilai signifikasinya itu sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa nilai residual antara variabel berdistribusi normal. Lalu keenam ini tes homogenitas. Kita buka SPSS lagi, klik variabel view, lalu beri label uji penelitian siswa dengan desimalnya yaitu 0. Lalu yang kedua labelnya kelompok, desimalnya juga 0. Dengan value yang pertama dengan label motivasi, klik motivasi, lalu klik add. Yang kedua diberi label prestasi, lalu klik add. Selanjutnya yang ketiga diberi label IQ, klik add. Lalu keempat diberi label tingkat pendidikan orang tua, lalu klik add, OK. Kembali ke data view, lalu buka Excel, data view, lalu kita buka Excel, lalu entry data motivasi, di copy, lalu dimasukkan ke dalam SPSS. Lalu kita kembali lagi ke Excel, kita masukkan data prestasi, kita blok, kita masukkan ke SPSS, kita masukkan di bawah dari data motivasi. Selanjutnya kita buka Excel kembali. Itu kita beri kode 1 karena kita beri kode 2 karena value kedua yang prestasi. Selanjutnya kita kembali ke Excel, kita entry data IQ, lalu kita copy,
Kita kembali ke SPSS. Kita paste di situ. Lalu diberi kode 3 dan seterusnya sampai akhir. Lalu kita masukkan data dari Excel yaitu tingkat pendidikan orang tua. Kita copy, kita kembali ke SPSN, kita paste, lalu diberi kode 4. Begitu seterusnya. Setelah itu, untuk menguji hipotesis, klik Analyze. Lalu klik Compare Means. Klik One Way ANOVA. Lalu uji penelitian siswa dimasukkan ke dependent. Kelompok dimasukkan ke vector. Klik Option. Centang pada bagian Homogeneity of Variant Test. Lalu klik Continue dan klik OK. Kembali ke dasar pengambilan data. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 maka distribusi data homogen. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Jadi, berdasarkan hasil uji homogenitas, diketahui bahwa 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka data disimpulkan bahwa data tidak homogen. Baiklah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.